Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua dalam ibadah kali ini. Sebelum memulaikan ibadah, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran kita sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Dan yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang rapi dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah kali ini. Semoga kita mendapat berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kaum muda. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita Tuhan berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kali ini. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, saya percaya kita memiliki satu roh untuk meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah kami. Biarlah Engkau menjamah setiap kami yang ikuti ibadah ini ya Bapa. Sekarang Tuhan, kami ingin menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan tolong berikan kami kebebasan agar kami dapat leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai wujud ungkapan syukur kita. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kau buang semua gelisah, kau beri
kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita percaya hanya dekat Dia kita mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau
dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar taburan benih firman-Mu dapat berbuah, dapat bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah yang baik, yang sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Buat kami menjadi bejana-Mu ya Bapa. Biar kami menjadi bejana yang indah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, berkati mulut bibir hamba-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan setiap yang mendengar mendapatkan berkat. Hanya yang doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan kaum muda yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kaum muda malam ini. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan tema tentang bertekun. Bertekun artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Dalam setiap kehidupan kita, di saat kita mau mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, pasti syaratnya adalah kita harus terus bertekun melakukannya dengan baik dan dengan setia. Contohnya dalam orang-orang yang mengikuti pertandingan, yaitu pertandingan lari. Ketika mereka mengikuti pertandingan, pasti mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bertekun, dan dengan setia harus benar-benar melakukan yang terbaik supaya mereka bisa bertanding dengan baik juga. Nah, sebelum melakukan pertandingan juga, para atlet atau orang-orang yang akan mengikuti pertandingan ini pasti akan berlatih terlebih dahulu, dan mereka mengikuti banyak sekali cara-cara bagaimana mereka harus menjaga kondisi tubuh mereka, menjaga kesehatan mereka, bagaimana caranya supaya dalam mengikuti pertandingan mereka juga bisa siap untuk mengikutinya. Jadi dalam hal ini mereka juga harus bertekun dan mereka harus berusaha sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka sehingga dalam mengikuti pertandingan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan juga hasil yang lebih baik juga ya. Mungkin dengan mengikuti prosedur yang ada pasti bisa mendapatkan kemenangan. Nah, ini dalam contoh hal mengikuti pertandingan lari. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kalau dalam kehidupan kita itu harus benar-benar ada usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan, yang harusnya terus-menerus dilakukan secara setia, yaitu kita melakukannya benar-benar bahwa kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, saya teringat dengan kisah para murid Tuhan Yesus yang ada di dalam Kisah Para Rasul, yaitu bagaimana respon mereka ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong bagi mereka. Nah, di situ waktu Tuhan naik ke surga, sebelum Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan memberikan janjinya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita lihat bagaimana respon dari murid-murid Tuhan Yesus ketika menerima janji dari Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kehidupan kita? Dan bagaimana respon kita dalam menantikan janji Tuhan itu digenapi? Apakah kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para murid, yaitu kita bertekun untuk melakukan kehendak Tuhan dalam menantikan janji Tuhan itu digenapi? Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing.
apakah kita saat ini masih tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ataukah kita sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh, kita sudah mulai beralih ke yang lain, hati kita sudah mulai kendor, dan kita sudah tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari sama-sama kita kembali ingat bahwa Tuhan menjanjikan dalam kehidupan kita hal-hal yang pasti akan tergenapi. Tinggal bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan tersebut. Nah, kita buka lagi di dalam Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, di dalam Yakobus 1 ayatnya yang keempat dikatakan, biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kalau kita lihat bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita dengan tekun mengerjakan sesuatu dan kita juga dengan sungguh-sungguh kita melakukan apa yang menjadi tugas-tugas, mungkin itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan hari-hari bersama keluarga, bersama orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita dengan tekun melakukannya, kita menjadi orang yang ahli dalam pekerjaan ini. Nah, makanya dikatakan biarlah ketekunan ini menghasilkan buah yang matang. Sama seperti proses buah, memang dibutuhkan ketekunan dari sehingga bisa menghasilkan buah yang matang. Mungkin ya kalau kita bisa menggambarkan bagaimana proses kita menjalani hidup kita, kalau kita menjalaninya dengan tekun dan kita menjalaninya dengan tetap berserah kepada penyertaan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang matang dalam diri kita. Nah, mungkin itu berbicara tentang buah-buah roh, mungkin dalam hal kesabaran, penguasaan diri kita, dan hal-hal yang lain, mungkin sukacita. Semuanya jika kita bertekun dalam melakukan kehendak Tuhan, maka buah yang matang itu akan kita nikmati. Nah, dari buah yang matang ini, disitulah akan tampil bagaimana yang dikatakan sempurna. Di dalam ayat 4 tadi dikatakan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Kita lihat dalam realita kehidupan kita. Di saat suatu pekerjaan ini yang kita lakukan, kita tidak tekuni dengan baik-baik, maka apa yang kita lakukan pasti tidak akan sempurna juga. Nah, ini yang dimaksudkan ketika kita memiliki buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna. Nah, dalam hal apapun yang kita lakukan, maka semuanya benar-benar yang kita lakukan itu di dalam kita bertekun dengan setia, maka akan ada hasil yang baik. Nah, inilah yang dikatakan sempurna. Bukan hanya sempurna, dikatakan sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Nah, dari sini belajar kita bertekun, kita menjadikan apa yang kita lakukan itu kita fokus, kita benar-benar membawa hati kita untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh dalam hal kita melatih diri kita untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan kita pun juga melakukannya dengan bertekun, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini yang dikatakan kalau kita tekuni, itu akan menjadi kebiasaan. Sama seperti sebuah pekerjaan yang kita sudah lakukan dengan baik, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dalam hal kita melatih diri kita juga untuk memiliki karakter sesuai dengan karakter Kristus. Kalau kita bertekun untuk benar-benar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita itu akan menjadi kebiasaan juga. Jadi dalam kita melatih diri kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, di situ dibutuhkan ketekunan. Nah, dalam ketekunan inilah bagaimana kita bisa menghasilkan
karakter-karakter yang baik itu akan menjadi kebiasaan. Saya pun juga pernah mengalaminya, bagaimana rasa jenuh, rasa bosan, dan rasa tidak mampu untuk melanjutkan itu yang kadang-kala menghalangi kita. Hal-hal yang hari-hari kita lakukan itu menjadi hal yang rutinitas. Kita mulai merasa bosan dan kita mulai mencari hal-hal yang lain. Nah, ini ketekunan kita yang sedang diuji. Apakah kita tetap bertekun dan kita tetap menantikan janji Tuhan itu digenapi? Dari sini kita harus belajar bagaimana kita benar-benar melatih diri kita untuk bisa bertekun dalam hal apapun itu yang kita lakukan. Kita buka lagi di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam kita menjalani kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita menjalaninya dengan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Nah, dengan ketiga hal ini yang kita lakukan, maka rasa bosan atau rasa jenuh yang selalu muncul dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita anggap rutinitas tersebut, itu akan dengan sendirinya akan mulai hilang. Karena kalau kita bersukacita dalam pengharapan, berarti kita menjalaninya dengan harapan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Maka dengan kekuatan sukacita inilah, itu akan menghilangkan rasa bosan. Dan juga di saat kita sabar dalam kesesakan, maka ketika kesesakan itu datang, tidak akan membuat kita mulai bosan dan mulai kita meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita juga bertekun di dalam doa, maka di situ kekuatan Tuhan terus dicurahkan dalam kita, dan Tuhan hadir memberikan kekuatan yang baru, sehingga dalam kita menjalani keseharian kita tidak akan pernah merasa bosan. Nah, saudara-saudara, jangan sampai dengan rasa bosan yang kita miliki akhirnya membuat kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Tetapi biarlah apa yang kita alami itu akan terus melatih diri kita untuk bisa tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Marilah setiap kaum muda kita bersama-sama untuk terus melakukan kehendak Tuhan dengan bertekun dan dengan setia. Karena kita tidak tahu sampai kapan waktunya Tuhan, dan Tuhan akan datang menjemput kita. Apakah kita siap dan apakah kita dijumpai tetap tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, ini yang menjadi perenungan kita bersama, dan biarlah apa yang sudah kata bagi pada malam hari ini bisa memotivasi kembali untuk kita semua bisa kembali bertekun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mulai dari kita bertekun di dalam doa, melatih diri kita untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita, dan kita tetap setia untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah melepaskan apa yang sudah dipercayakan kepada kita, tetapi tetaplah dengan giat dan dengan bertekun kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah bersama kami baca Tuhan, dan kami merenungkan bersama. Kiranya Tuhan kekuatan-Mu terus Engkau curahkan bagi kami, dan kami percaya Tuhan melalui apa yang kami alami dalam setiap keseharian kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami semakin mengerti akan setiap rencana-Mu, dan buatlah kami Tuhan tetap tekun melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami Tuhan dapat Engkau dapati dengan setia Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua kaum muda yang ada Tuhan, dimanapun keberadaan saat ini, biar Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mau merusak dan menggagalkan rancangan Allah, yang membuat kami tidak tekun dalam menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu turun atas kami, sehingga kami Tuhan tetap setia di dalam Engkau, dan kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan kaum muda GPPS Palu dapat ditransfer melalui rekening berikut ini.